Bapak Muharto as VP Information Security Division Head BRI, Bapak Muhammad Aziz Effendi from BRI Live, Bapak Hendro from Deloitte, and our moderator, Mr. Dimitri Mahayana from Chief Lembaga Riset Telematika Derivation. Please welcome to the stage, give a round of applause. Selamat siang. Selamat siang. Pak masih pada tidur kayaknya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia sekali hari ini kita akan mengikuti sebuah event yang sangat luar biasa. Community and Energy Security First Multiple Product. Sebuah tema yang sungguh melanjutkan. Kita tahu tidak ada apapun yang aman. Pada saat kita merasa sudah aman, itu tandanya kita masuk ke sesuatu yang sangat tidak aman. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, kita semua lagi berduka cita karena pusat data nasional kita baru beruntuh oleh ransomware dengan tuntutan lebih dari 100 miliar rupiah. Mudah-mudahan dengan para pembicara kita kali ini dan event yang diselenggarakan oleh Teh Asia dengan sponsor BRI ini bisa memberikan kontribusi sehingga Indonesia bisa menjadi lebih aman dan tidak ada lagi pusat data nasional, Inavis, BAIS dan semua yang runtuh oleh ransomware. Tepuk tangan dulu untuk Teh Asia dan BRI. Bersama kita ada 3 pembicara yang sungguh luar biasa. Sebelah kanan saya Pak Hendro dengan pengalaman hampir 15 tahun, spesialis dalam cyber security, dalam data protection, dan beliau saat ini menjabat sebagai cyber security director dari Deloitte Consultant Indonesia. Kemudian sertifikasinya saya nggak bisa menghitung lagi, ada CISA, CISSP, ada sekitar 10 atau 15 sertifikasi internasional dalam security. Tepuk tangan dulu untuk Pak Hendro. Dan sebelah kanan beliau adalah Pak Muharto. Hampir seperempat abad beliau menggeluti risk management dan khususnya dalam bidang IT. Beliau juga sertifikat internasional dalam CISA dan CISSP. Sekarang adalah sebagai Head of Security and IT Operation Bank Rakyat Indonesia yang ada di balik pengamanan, kesuksesan aplikasi-aplikasi yang mendapat award secara nasional seperti Brimo yang menjadi nomor 1 di Indonesia menurut MRI dan Infobank, juga Sabrina. Tepuk tangan dulu untuk BRI. Di sebelah kanan Pak Muharto juga adalah Pak Muhammad Aziz Effendi dengan 15 tahun pengalaman, bermula dari junior developer sampai sekarang adalah IT Business Strategist, dan beliau adalah Head of IT dari BRI Live. Tepuk tangan untuk Pak Muhammad Aziz Effendi. Ada fansnya. Jadi dengan 3 pembicara ini luar biasa sekali kita memperoleh kesempatan untuk mengetahui bagaimana tren cyber security trend saat ini, bagaimana cara mengamankan produk-produk yang dikembangkan oleh bapak-bapak, ibu-ibu, bagaimana mengembangkan DevSecOps dan sebagainya. Kami persilakan langsung pada pembicara pertama, Pak Hendro. Oke, baik. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Aduh, suaranya tadi masih kecil nih Pak ya. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Semangat pagi semuanya Bapak Ibu ya. Jadi perkenalkan, tadi sudah dikenalkan dan mohon maaf Pak Muharto, Pak Aziz dan Pak Dimitri, saya berdiri karena ada tren yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Jadi saya akan membawakan ini dalam waktu kurang 10 menit untuk nantinya bisa disambung oleh speaker selanjutnya. Tapi hari ini saya mau mengupdate kepada Bapak Ibu trends baik itu dari global dan dari lokal
terkait dengan serangan cybersecurity dan tipe threat yang terjadi di cybersecurity saat ini gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu perkenalan sedikit. Tadi sudah disebutkan, nama saya Hendro. Saya direktur di Deloitte Consulting di Indonesia yang specifically menghandle cybersecurity. Jadi, service cybersecurity Deloitte itu saya dan bersama beberapa rekan itu yang menghandle gitu ya. Dan hari ini saya mau berbicara mengenai pentingnya cybersecurity dan seberapa urgentnya cybersecurity di dunia teknologi. Dan tadi sudah disebutkan Pak Dimitri gitu ya. Kita dapat kabar buruk hari Senin, sebenarnya dari hari Kamis gitu ya. Baru dikasih tahu oleh BSSN di hari Minggu terkait dengan konfirmasi bahwa pusat data nasional sementara kita diserang oleh hackers gitu ya. Dan kita dimintakan ransom gitu ya, sebesar 131 miliar gitu ya. Dan hal ini sebenarnya sejalan dengan threat atau yang terjadi di global saat ini Bapak Ibu, di mana serangan cybersecurity itu terjadi secara masif di seluruh organisasi tanpa terkecuali. Tadi kita lihat kasusnya menimpa pemerintah, tapi di global banyak sekali serangan cyber yang menimpa organisasi-organisasi, baik organisasi kecil ataupun organisasi besar. Dan dalam hal ini Bapak Ibu bisa lihat di layar ini bahwa serangan cyber itu meningkat Bapak Ibu ya, sebesar 80% gitu ya. Jadi seluruh global itu menaik 80% serangan cybernya, dan juga secara ekosistem nih Bapak Ibu, teknologinya itu meningkat 83%. Artinya dulunya kalau kita bisa ilustrasikan, serangan cyber itu ibarat kita serang mungkin rumah kecil Bapak Ibu ya, 40 meter persegi, tapi sekarang serangan itu meningkat menjadi 160 meter persegi. Kenapa? Karena rumah kita dulu mungkin masih 40 meter, sekarang jadi 160 meter. Kenapa? Karena kita pakai cloud, karena kita co-location data center kita keluar negeri, ke lokal, sehingga serangannya itu lebih besar. Dan sekarang kita lebih reliance ke vendor. Apa-apa kita pakai cloud, apa-apa kita pakai AI, dan semuanya ini mengakibatkan kita menjadi rentan terkena serangan cyber. Dan juga tadi sudah sejalan dengan apa yang saya sebutkan, reliance kita ke pihak ketiga itu menyebabkan peningkatan juga penggunaan dari third party. Di sini kita lihat third party vulnerabilities itu naik 45%. Orang-orang yang kita percaya Bapak Ibu untuk kita simpan datanya gitu ya, ternyata mereka juga teledor menyimpan data kita dan mengelola data kita, sehingga mengakibatkan kebocoran balik ke sisi kita sebagai organisasi. Dan hal ini sulit dikontrol Bapak Ibu ya, karena ibaratnya kita bisa ngontrol diri kita, tapi kita sulit kontrol orang lain gitu ya. Kita bagaimana kita ensure mereka bisa lebih ketat untuk menjaga keamanan data dari sisi mereka. Dan yang terakhir Bapak Ibu yang mau saya sampaikan, kalau Bapak Ibu lihat kasus serangan cyber ke PDN, tipe serangan itu berbeda Bapak Ibu dengan serangan-serangan sebelumnya gitu ya. Dan lockbitnya ini yang dipakai dulunya mungkin yang kasus-kasus yang sebelumnya itu lockbitnya 1.0. Yang ini lockbitnya 3.0 Bapak Ibu ya. Artinya hacker itu juga belajar seperti Bapak Ibu di sini. Hacker datang ke conference hackernya mereka gitu ya. Kita datang ke conference kita. Mereka juga datang ke conference mereka. Mereka punya komunitas juga, di mana mereka belajar 24 jam untuk menyerang Bapak Ibu. Oke? Dan ini dibuktikan di lokal Bapak Ibu ya. Di Indonesia itu serangan cyber itu udah pasti jadi tema besar. Ya, kita lihat di sini nama-nama yang besar yang terkena serangan cyber. Dan dalam hal ini saya tidak mau menyalahkan semua berita ini Bapak Ibu ya. Karena to be honest Bapak Ibu, serangan cyber ini terjadi, mungkin mereka unfortunately, mereka tidak beruntung Bapak Ibu terkena serangan cyber. Tapi bisa jadi organisasi kita hari ini atau besok itu bisa terkena serangan cyber. Kita nggak tahu gitu ya, dan kita nggak bisa sombong. Kita bilang, oh kita 100% aman saat ini, tenang. Data kita nggak akan bocor. Suatu saat mungkin nama kita akan ada di layar ini gitu ya, sebagai salah satu use case bahwa ada terjadi kegagalan perlindungan data pribadi gitu ya. Dan di sini Bapak Ibu lihat serangan terakhir di Pusat Data Nasional, walaupun kelihatannya ini adalah pemerintah, tapi yang mau di-highlight adalah pemerintah juga udah memberikan effort dari Kominfo, BSSN untuk menjaga data center ini gitu ya, dan termasuk pengelola data centernya gitu ya. Tapi tetap Bapak Ibu lihat, seberapapun kuat orang mau memberikan pertahanan, tetap datanya bisa bocor. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu, tahun lalu BSSN mengeluarkan top serangan cyber. Bapak Ibu lihat nomor 1 apa serangannya? Yang kedua ransomware Bapak Ibu ya. Jadi prediksinya itu udah benar, ransomware.
sudah dikasih tahu BSSN di laporan ransomware itu bakal nomor 1, tapi tetap aja ya Bapak Ibu, tetap kena gitu ya. Jadi artinya walaupun kita tahu serangan yang akan termasif itu serangan apa, tapi pasti akan ada satu celah di mana hacker itu bisa menggunakan itu untuk menyerang Bapak Ibu. Oke? Nah, lalu kalau kita lihat Bapak Ibu, kenapa sih serangan cybernya jadi banyak? Kenapa sih orang-orang pada kena serangan cyber? Mungkin pertanyaannya kita balik. Apakah teknologi itu pernah stop untuk berevolusi? Ya, kita dulu nggak pernah kenal AI, sekarang kita kenal AI. Dulu kita belum pernah cloud, kita kenal cloud. Dulu kita belum pernah kenal IoT, kita kenal IoT, gitu ya. Dulu belum ada 5G, sekarang udah ada 5G. Nah, ini mengakibatkan perkembangan dari sisi resiko teknologinya juga. Hacker mulai belajar bagaimana saya nge-hack IoT, bagaimana saya nge-hack Starlink misalnya for example gitu ya, bagaimana saya nge-hack sistem AI. Nah itu mereka belajar gitu ya. Lalu Bapak Ibu juga bisa lihat, karena terlalu perkembangan teknologi meningkat, orang juga mengincar dari sisi regulasi. Regulasinya juga meningkat gitu ya. PDP Oktober 2024 kemarin kita bahas, itu akan efektif Bapak Ibu ya. Jadi regulasi-regulasi akan mulai meningkat juga gitu ya, dalam artian dan setelah kasus PDN ini kemungkinan besar Kominfo atau BSSN pasti mengeluarkan regulasi lagi untuk meregulasi keamanan cyber di seluruh organisasi di Indonesia. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kalau kita lihat ya secara organisasi semuanya mau transform, baik digitally atau organizationally. Mau jadi digital workspace, mau ngembangin produk yang lebih innovation, makanya kita duduk di sini hari ini untuk mendengarkan bagaimana kita bisa speed up the product development. Dan hal ini kita nggak bisa rem Bapak Ibu, akan terus terjadi walaupun bertahun-tahun ke depan. Tapi cyber tetap akan selalu mengiringi inovasi itu. Nah makanya kita perlu managing supaya inovasi bisa tetap terjadi dan juga cyber security bisa tetap terjaga. Nah lalu kalau ketika kita berbicara, nah bagaimana nih Pak untuk bisa saya mengamankan data secara holistik, mengamankan organisasi secara holistik? Bisa saya bilang, kalau kita punya rumah Bapak Ibu ya, Bapak Ibu pasti punya lapisan by lapisan yang Bapak Ibu pasang. Nggak ada tuh Bapak Ibu bilang, sekarang zaman sekarang, saya cuma pasang gembok di depan rumah. Nggak mungkin. Bapak Ibu pasti di sini beli CCTV untuk bisa melakukan surveillance. Di sini Bapak Ibu juga misalkan beli brankas untuk Bapak Ibu nyimpan misalnya surat-surat atau sertifikat yang Bapak Ibu rasa penting di dalam brankas. Bapak Ibu juga pasang lock di setiap lemari. Dalam artian ini, secara human behavior, kita itu pasti pingin punya lapisan by lapisan. Kita nggak pingin punya satu lapisan di mana ketika terjadi serangan langsung tembus ketika lapisan tersebut hancur. Nah makanya di security kita kenal juga yang namanya defense in depth atau layer defense, dimana ketika kita punya security kita pasang nih layer by layer, dari yang paling luar perimeter masuk ke network, masuk ke applications, masuk ke user dan masuk ke data security-nya gitu ya, dan juga endpoint ya, in between parameters dan juga network. Dan semua aspek ini pastinya kita perlu jaga gitu ya. Nah lalu kalau begitu Pak, berapa banyak nih investment yang saya habiskan untuk menjaga masing-masing layer? Of course, ketika Bapak Ibu mendesain sebuah investment untuk masing-masing layer, Bapak Ibu harus mempertimbangkan ancaman dan resikonya. Setiap ancaman dan resiko itu punya obat yang berbeda. Decision untuk Bapak Ibu bisa mengobati yang misalkan perimeter atau Bapak Ibu mau ngobatin data, itu come back to the resikonya. Resiko apa yang mau kita obatin, penyakit apa yang mau kita selesaikan, obatnya apa. Nah itu yang kita perlu decide. Mungkin kalau kita batuk sedikit, kita nggak perlu ngecek sampai ke paru-paru Bapak Ibu ya. Tapi ketika Bapak Ibu sakit TBC, Bapak Ibu berarti ngeceknya dari Bapak Ibu batuk, Bapak Ibu dari kerongkongan Bapak Ibu, mulut Bapak Ibu, sampai internal organ Bapak Ibu. Jadi yang mau saya sampaikan adalah ketika Bapak Ibu punya penyakit seperti ini, Bapak Ibu bisa beli lengkap dari parameter sampai ke data. Tapi apakah Bapak Ibu punya resource untuk membeli semua itu? Atau Bapak Ibu mau misalkan beli cuma network aja atau application aja? Nah ini sesuatu yang perlu pendalaman lebih lanjut mengenai terkait dengan aspek yang Bapak Ibu mau pasang. Tapi in nutshell, cyber security is about a layer defense, cannot be a single layer only, gitu ya. Nah, dari presentasi dari saya sampai segini aja Bapak Ibu, karena selanjutnya dari Pak Muharto dan Pak Aziz akan men-sharingkan bagaimana the real life implementations dari
implementasi cyber security di organisasi. Yang mau saya sampaikan di poin terakhir adalah kita harus vigilant Bapak Ibu ya dalam cyber security, dan kita nggak boleh lengah karena hacker terus belajar, sedangkan kita punya jam kerja Bapak Ibu ya 8 kali 5 aja, kecuali di sini Bapak Ibu yang kerja 24 jam juga gitu ya. Nah itu aja dari saya Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke MC. Luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk Pak Hendro. Tidak ada yang salah, tapi semua terus mengintai perkembangan teknologi, kebutuhan regulasi, dan kita harus vigil ya. Kalau bahasa Indonesianya melean terus ya. Nah, bagaimana best practice dari sebuah perusahaan yang kita lihat berhasil melean terus ya, berhasil vigil, berhasil memperhatikan security-nya dengan tetap berendah hati tapi mengamankan seluruh nasabahnya. Kita dengarkan Pak Muharto. Tepuk tangan untuk Pak Muharto. Saya juga izin berdiri ya, Pak Dim ya. Silakan Pak Muharto. Karena kalau duduk terus nanti lupa berdiri. Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya lanjut ya dari Pak Hendro tadi beliau menjelaskan mengenai overall ancaman security di dunia dan impact-nya mungkin ke perusahaan-perusahaan. Nah, kalau saya di sini meneruskan beliau, konteksnya kalau saya assume di sini para peserta atau para audiens ini kebanyakan pengembang ya, benar nggak? Benar ya? Mudah-mudahan benar. Saya assume begitu, dan asumsi saya benar. Nah, saya ingin berusaha teman-teman pengembang itu bisa relate dengan security gitu kan ya. Karena security dan pengembang itu mungkin dua hal yang berbeda menurut anggapan teman-teman, tapi sebenarnya itu jadi satu. Nah, saya pengen teman-teman punya sense of bisa nge-relate apa yang terjadi di security dengan apa yang teman-teman lakukan sebagai pengembang tiap hari gitu. Makanya nanti materi saya lebih ke bagaimana teman-teman pengembang itu bisa menginfuse bisa incorporate mindset security di kegiatan teman-teman sekalian gitu. Dan ini real life metodologi yang kita gunakan di BRI gitu. Nanti mungkin ada tanggapan dari Pak Ajis yang bagian dari BRI Group gimana mengimplementasikan ini di kegiatan pengembangan beliau sehari-hari gitu. Ini dari kacamata security. Next. Oh, sudah voice comment ternyata. Saya next langsung berubah. Saya nggak berpikir. AI, anak intern. Ilmu AI anak intern. Ketawanya telat. Baik teman-teman. Mungkin kalau teman-teman lihat di layar ini ya, ini agak overwhelming nih. Apa sih kok berlapis-lapis? Pengamanannya tuh berlapis-lapis dan banyak teknologi yang kita implementasikan. Gini teman-teman, mikirnya nggak usah ribet-ribet. Ini nanti buat dibayangin nanti. Tapi intinya yang mau saya sampaikan adalah bahwa sebagai pengembang teman-teman, mindset security itu harus diimplementasikan sejak awal. Orang bilang shift left, yang bahasa tenornya shift left. Tapi intinya sebenarnya even di level pengembang, mulai dari desain aplikasi ya, bikin BRS segala macam, itu mindset security sudah diimplement di situ gitu ya. Nah ini di sini kalau kita lihat di level ini planning. Nah di planning ini pada saat kita bikin aplikasi itu kita sudah memastikan threat modeling terhadap aplikasi kita, ya kan? Jadi apa sih aplikasi ini sifatnya seperti apa? Misalnya facing internet, terus transaksional. Nah itu semuanya itu ada threat modelingnya, ada risk assessmentnya terhadap aplikasi itu, ancaman-ancaman apa yang bisa membuat aplikasi ini bisa terganggu gitu. Nah, ancamannya dari mana? Nah, teman-teman, simpelnya ya, kalau teman-teman tahu bisa pakai OWASP, OWASP. Nah, itu sebenarnya ancaman real untuk aplikasi yang facing internet. Di situ bisa teman-teman cari apa sih kalau kita bikin aplikasi, risiko-risiko apa yang bisa mengganggu aplikasi itu. Nah, kalau di kita pakai tools, teman-teman. Jadi di BRI itu mulai dari planning, kemudian coding,
Ini kita pakai aplikasi namanya SAST, Static Application Security Testing, teman-teman ya. Jadi di aplikasi ini fungsinya adalah melakukan scanning terhadap codingan teman-teman. Apakah di situ ada loopholes atau vulnerabilities gitu. Jadi otomatis di scan codingan teman-teman. Kalau ketemu vulnerabilities, ada loopholes, itu segera langsung muncul saran suggestion untuk improvement gitu. Kalau pakai tools ini ya. Kalau teman-teman punya modal untuk mengadakan aplikasi ini. Cuman kalau memang belum punya, ya tadi seperti saya bilang, bisa melakukan manual menggunakan OWASP gitu ya, cari di situ gitu. Nah, terus setelah coding apa? Kita building. Setelah building ini, yang tadi yang SAST itu lebih ke white box ya. Jadi kita ada source code yang kita scanning, bisa kita langsung tahu di situ loopholes-nya. Nah, ketika kita building itu artinya source code itu sudah kita compile ya, jadi modul. Nah, kemudian kita lakukan testing lagi menggunakan dynamic application testing. Ini black box istilahnya. Jadi setelah jadi modul, kita tes lagi teman-teman. Jadi multiple of test ya, begitulah security, multiple of test, nggak bisa satu kali tes sudah kita satisfy dengan apa yang kita hasilkan. Di Dusty ini semua modul yang kita compile dari source code tadi kita tes lagi untuk cari loopholes lagi, vulnerabilities lagi, karena kemungkinan source code yang kita bikin meskipun kita scan nggak ada masalah di situ, ketika digabungkan jadi modul itu bisa mengintroduce another masalah gitu, another loopholes bisa jadi. Makanya kita scan di sini SAST. Kemudian setelah itu kita lakukan apa? Tetap kita tes lagi. Di sini ada quality assurance testing. Jadi ada teman-teman dari fungsi quality assurance mengetes lagi untuk aplikasi ini, nggak cuman mengenai logiknya, tapi keseluruhan aplikasi itu ya, pengaruhnya ke aplikasi yang lain, ke environment kita, environment operation dan lain-lain. Dites lagi di sini. Kemudian dirilis. Setelah dirilis, kita tes lagi teman-teman. Tes lagi di past deployment, dites menggunakan penetration testing. Ya, jadi kita hire yang ketiga gitu untuk melakukan penetration testing terhadap aplikasi yang kita implement di sana. Apakah setelah live atau sebelum live ya, kita coba apakah vulnerabilities masih ada di situ. Kemudian setelah deploy, kita operation kan, ya kan? Ini nggak kita tinggalkan begitu saja, nggak kita diamkan, oh sudah aman, sudah kita tes segala macam, sudah kita biarkan di live environment. Enggak teman-teman, setelah live, kita monitor 24/7 di SOC kita, Security Operation Center. Ya, jadi dari Security Operation Center ini baru kelihatan teman-teman, bahwa aplikasi kita itu yang nyoba berapa orang sih yang nyoba dari luar gitu, terus percobaan serangannya tipenya apa gitu ya, nyoba akses, nyoba vulnerabilities di misalnya modul-modul library kita itu dicoba semua gitu. Nah ini kelihatan di sini di SOC kita, iya kan? Nah setelah kita monitor di SOC kita mungkin ada vulnerabilities yang harus kita segera tutup, ini kita monitor dan kita informasikan lagi, kembalikan ke pengembang lagi. Kita informasikan bahwa aplikasi ini banyak dicoba di fungsi-fungsi ini dan agaknya lebih vulnerable di fungsi ABC untuk segera diperbaiki. Itu kita kembalikan lagi ke pengembang untuk diperbaiki lagi. Jadi muter aja begini. Siklusnya teman-teman. Ya, ini yang kita lakukan real life di pengembangan kita di BRI. Nah, kalau yang di tengah ini teknologinya teman-teman. Mungkin kalau untuk teman pengembang mungkin agak asing gitu ya. Tapi ini nama-nama teknologinya itu seperti saya jelaskan di awal. Ada Dusty, SAST, kemudian ada EDR, Endpoint Detection and Response, SOC, WAF, Web Application Firewall, dan lain-lain. Intinya pengamanan aplikasi ini itu nggak cuman teknologi teman-teman. Intinya adalah kombinasi antara human dan teknologi dan prosedur. 3 itu ya. Jadi di sini prosedurnya, di sini aplikasi toolsnya, kemudian humannya sendiri. Nah, salah satunya yang saya lakukan di sini adalah awareness untuk human teman-teman semua gitu ya. Jadi mindset security untuk teman-teman tuh sebagai pengembang itu harus ditancapkan dari awal gitu ya. Keberhasilan security, keberhasilan pengamanan di perusahaan kita itu salah satunya tergantung sangat besar kepada pengembang juga. Gimana mindset pengembang
terhadap aplikasi yang dibuat gitu. Apakah aplikasinya sehat, apakah aplikasinya sudah bebas dari loopholes dan lain-lain, itu tergantung mindset teman-teman semua. Makanya peran teman-teman pengembang di sini sangat penting, dan saya di sini sangat tergerak ya untuk melakukan awareness ini kepada teman-teman semua gitu ya. Ini keberhasilan untuk kita semua. Oke, next. Waktu saya masih banyak, Pak. 5 minutes, sih. Oh, oke. Nah, satu lagi teman-teman. Tadi kita sudah membahas mengenai aplikasi, pengembangan aplikasi dan hubungannya dengan pengembang dan security gitu ya. Satu lagi untuk security, masalah yang kritikal adalah security itu bukan masalah perseorangan atau masalah satu entitas. Security itu tuh masalah bersama. Jadi gimana caranya? Tadi Pak Sendro juga jelaskan di awal ya. Security itu butuh sinergi, butuh kerjasama ya antara pengembang, misalnya pengembang satu dan pengembang lainnya, pengembang dengan tester, pengembang dengan security. Nah ini juga dalam konteks misalnya BRI Group ya, sesama institusi, ini perlu koordinasi juga dengan seluruh institusi yang lain ya. Umumnya kita butuh koordinasi pertama dengan sesama industri, misalnya bank dengan bank gitu. Kemudian bank dengan regulator misalnya, ya kan. Kemudian bank dengan penegak hukum. Nah itu kerjasama kita umumnya dengan pihak-pihak itu ya. Nah ini saya beri contoh bagaimana BRI melakukan kerjasama atau bersinergi untuk mengamankan environment perusahaannya ya secara grup. Nah, nanti mungkin Pak Ajis bisa jelaskan real implementasinya di grup seperti apa. Tapi ini saya jelaskan mengenai frameworknya, teman-teman. Jadi intinya, saya mau, saya sebagai perusahaan induk ya, BRI, saya mau seluruh perusahaan anak itu punya standar yang sama terhadap security. Jadi saya bisa menilai bahwa anak-anak perusahaan ini punya standar tertentu yang harus diterapkan oleh mereka, dan membuat saya yakin bahwa mereka sudah mengamankan environment perusahaannya sesuai dengan standar minimum. Nah, ini yang kami terapkan di Induk. Jadi kami terapkan ke 3 juga, teman-teman. Pertama ke security standards. Saya mau seluruh anak perusahaan itu punya standar kebijakan, prosedur, pengamanan institusinya sesuai dengan atau level dengan induk perusahaan. Gimana caranya? Ya saya misalnya di sini kita ada program namanya CISO koordinator yang memberikan arahan, memberikan sharing ke seluruh anak perusahaan mengenai prosedur yang harus mereka lakukan untuk mengamankan perusahaannya dengan level tertentu, dengan standar tertentu ya. Itu standar kebijakan. Yang kedua, security operation. Saya mau seluruh operation di seluruh anak perusahaan itu sesuai standar yang saya tetapkan juga. Standar minimum fundamental yang harus mereka terapkan untuk saya bisa yakin anak perusahaan itu aman. Nah di sini secara fundamental ya, saya expect mereka harus punya security operation center sendiri, SOC. Kemudian mereka harus melakukan penetration testing untuk aplikasi mereka. Kemudian mereka harus melakukan vulnerability management untuk seluruh aplikasi mereka dan seluruh infrastruktur IT mereka ya. Kemudian harus ada incident response. Bila terjadi anomali atau terjadi masalah gitu ya, mereka segera tanggap dengan insiden response ini. Kemudian orang-orangnya ya, tentu orang-orangnya ya kita ada awareness, ada pendidikan bersama untuk meningkatkan kemampuan teman-teman di anak perusahaan sesuai dengan level induk gitu. Nah dengan adanya ini, saya jadi yakin sebagai induk bahwa anak perusahaan saya sudah menerapkan, dan ini ada maturity levelnya, ada rankingnya, ada nilai maturity levelnya. Dari situ saya bisa melihat maturity level anak-anak perusahaan ini setinggi apa. Nah, dengan itu saya bisa menilai mereka sudah comply dengan standar pengamanan induk atau belum gitu ya. Nah, ini cara kami di induk untuk yang memastikan minimal di lingkungan kita, induk dan anak, itu sudah terjaga ekosistemnya. Iya kan? Karena security itu, teman-teman, itu sekuat yang paling lemah gitu ya. Kalau rantai itu sekuat yang paling lemah. Kalau rantainya kuat-kuat semua, di sini ada yang lemah, putus di sini, ya kan? Dan kalau ada yang semua lemah di sini, putus di sini. Sama dengan induk dan anak. Ketika kita semua kuat, ada satu anak yang masih kurang, dia bisa masuk dari situ. Dan itu sudah terjadi. Ancaman masuk dari situ, dia lari kemana-mana gitu ya.
Makanya ini dalam konteks induk dan anak ini sangat kritikal menurut saya. Mungkin itu teman-teman dari saya. Mudah-mudahan bisa menggugah teman-teman semua ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, mungkin nanti di last session bisa kita adakan. Nah, nextnya mungkin dari Pak Ajis akan menjelaskan mengenai detail di anak itu melakukan apa untuk pengamanannya dan apakah anak perusahaan ini merasa terbebani nggak dengan usaha-usaha kita di induk yang untuk mengamankan mereka, memberikan mereka pengamanan standar pengamanan itu membuat mereka terbebani atau enggak gitu. Mari kita tanyakan bersama ke Pak Ajis. Silakan Pak Ajis. Tepuk tangan untuk Pak Muharto, luar biasa sekali. Betul-betul menyambung dari pembicara pertama, kita melihat bahwa BRI betul-betul sudah melakukan keawasan yang perfect, mulai dari prosesnya total dari awal, coding, monitoring, semuanya seluruh siklus, dan total people, process, and technology. Dan tidak hanya itu, unity dan sinerginya. Seluruh anak perusahaan pun, seluruh lembaga terkait pun diajak untuk bersinergi. At least anak perusahaan, jadi saya catat Pak, standarnya harus sama, operationnya harus betul-betul sama, selevel, dan satu lagi people atau talentnya pun harus sama. Betul-betul merupakan pendekatan yang sangat baik, membuat kita semakin pengen jadi nasabah BRI Pak ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk Pak Muharto. Kita sambut berikutnya adalah Bapak Muhammad Aziz Effendi dari BRI Live. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Jadi pagi ini tuh bagian saya mengkonfirmasi apa yang dilakukan Pak Muharto gitu ya. Mungkin untuk mengawali sesi presentasi saya sebenarnya udah nyiapin 20 slide teman-teman. Cuman karena waktunya cuma 10 menit ya, 2 slide oke lah ya. Jadi di kondisi sekarang teman-teman rasanya nggak ada ya satu institusi pun, organisasi pun yang bisa mengklaim bahwa mereka tuh aman 100% gitu ya. Even BRI dan juga BRI Group gitu. Nah, di era sekarang gitu ya, di mana interconnectivity itu udah makin mudah gitu ya. Kita punya open API gitu ya. Nah, rasanya ekspektasi user dan juga product owner ke kita, ke IT gitu ya. Baik itu proses development-nya, rilis-nya, time to market-nya itu menjadi semakin pendek gitu. Kalau kita tanya ke product owner, kira-kira produk ini mau launch kapan ya? Pasti mereka bilang kemarin gitu kan ya. Nah, dengan proses yang seperti ini gitu ya, itu ada resiko yang besar sebenarnya teman-teman. Karena semakin banyak aset kita yang kita expose keluar gitu ya, otomatis celah-celah security yang ada itu juga makin besar gitu. Nah, di BRI Group sendiri gitu ya, kalau bisa kita analogikan gitu ya, cyber security defense framework yang dipakai adalah kita tuh di BRI Group itu adalah sebagai sebuah klaster perumahan keluarga gitu ya, klaster perumahan berbasis keluarga gitu, di mana semua rumahnya tuh saling terkoneksi gitu ya. Di BRI Live sendiri itu hampir 95% base customer-nya itu datang dari BRI, sisanya dari BRI Group yang lain gitu ya. Jadi desain perumahannya memang sudah dibuat seperti itu gitu ya. Tujuannya apa tadi ya, mempermudah interkoneksi, mempermudah intimacy gitu ya, biar antar member di setiap keluarga itu makin kolaboratif gitu. Nah, tapi ini menimbulkan permasalahan sendiri gitu ya. Nah, tadi ya, kalau di gambar yang ada di slide itu, ketika kita BRI Live sebagai contoh ya, kita berdiri sendiri gitu ya. Nah, otomatis pengamanan yang harus kita lakukan itu menjadi makin berat gitu ya, tanggung jawabnya. Tapi ketika kita move ke cluster gitu ya, otomatis tugas kita tuh menjadi lebih ringan gitu ya. Nah, di cluster ini kita analogikan si Pak Muharto gitu ya, BRI itu sebagai Pak RT-nya gitu teman-teman. Nah, apa yang dilakukan si Pak RT ini ke semua member yang ada di cluster itu ada dua. Yang pertama tadi sudah disampaikan, Pak RT ini bikin standarisasi gitu. Member group gitu ya, kalau mau bikin rumah please pasang pagernya gitu ya, pasang CCTV, pasang alarm. Tadi Pak Hendro siapin brankas untuk nyimpen data-data yang penting gitu ya, surat, uang, dan sebagainya. Nah, itu terjadi juga di konsep security berbasis community tadi. Jadi BRI Induk gitu ya, sebagai VCISO kita, sebagai Pak RT kita, mereka menetapkan standar-standar yang
harus kita penuhi gitu ya, harus dipenuhi. Seperti penerapan framework standar ya ISO 27001, NIST, kemudian security scorecard yang real time gitu ya, kita bisa monitor seberapa mature dan seberapa aman sih kita di kondisi saat ini gitu ya. Plus kita juga punya standarisasi seperti digital and cyber risk gitu ya di tempatnya digital risk. Jadi dari sana parameter security itu kan banyak sifatnya kualitatif gitu ya. Banyak orang tanya di tempat kita tuh aman atau enggak gitu. Nah, saat ini kita udah nggak bisa lagi pakai standar-standar yang bersifat kualitatif, aman nggak aman gitu. Jadi semuanya harus bisa dikuantifikasi dalam bentuk angka gitu ya, teman-teman semua. Jadi dari situ kita akan punya visibility yang clear gitu ya tentang di manakah kita posisi kita saat ini gitu. Itu yang pertama, si Pak RT tadi melanjutkan cerita RT tadi ya, menetapkan standar-standar yang harus dipatuhi oleh semua member yang ada di dalam. Nah yang kedua, Pak RT ini selain tadi ya, ada rumah-rumah tertentu yang mereka lebih advance, mereka punya satpam sendiri gitu ya. Tapi di sisi lain mungkin member yang lain satpamnya ngikut satpam kompleks gitu ya. Di mana si satpam kompleks ini 24 jam kali 7 mereka akan keliling kompleks memastikan bahwa rumah-rumah ini aman gitu ya. Suatu ketika mungkin ada pintu yang nggak ketutup dengan rapat gitu ya. Nah ini tugas tadi ya satpam kompleks sebagai VCISO tadi remind ke kita bahwa ada aset kamu yang rasanya perlu ditutup segera gitu. Karena itu jadi potensi si pencuri itu masuk lah kayak gitu ya. Nah yang selanjutnya adalah tadi ya di perspektif cyber security as community, BRI Group menetapkan posisinya sebagai VCISO tadi ya, selain rutin melakukan monitoring, mereka juga akan melakukan seperti incident response gitu ya. Kalau misal in case ada kejadian, apa sih yang harus kita lakukan gitu ya. Karena resiko yang timbul di satu anak BRI itu impact-nya nggak cuman ke anak tersebut ya, otomatis ke BRI as a group gitu. Itu kenapa resiko security ini nggak bisa kita tanggung masing-masing gitu ya. Sebagai contoh BRI Life kena, pasti nggak cuman BRI Life. Yang lebih besar impact-nya keluar adalah BRI sendiri gitu ya. Itu kenapa kekuatan grup ini menjadi salah satu kelebihan kita gitu ya. Karena di konsep security tadi ya udah disampaikan juga, kita nggak bisa berdiri sendiri. Misal kita di satu rumah punya CCTV, otomatis CCTV kita tuh selain monitor aset-aset kita juga bisa mengintip kondisi tetangga di sebelah gitu ya. Pintunya kebuka nggak sih gitu. Nah kita bisa remind juga. Kita bisa sharing gimana sih bangun pagar yang bagus gitu ya, bangun pintu yang kuat dan sebagainya. Itu. Nah selanjutnya di BRI Live sendiri gitu ya. Dalam konteks security monitoring, kita nggak cuman fokus ke security-nya gitu ya. Jadi bisa dibilang operation gitu ya. Kalau tadi Pak Muharto bilang kita udah mulai, bukan udah mulai ya, kita sudah shift left gitu. Jadi security itu dimulai nggak hanya ketika produk itu rilis ke production, tapi start ketika si developer itu membuat si aplikasi atau platform tadi. Security harus embed ke situ. Nah BRI Lab sendiri kita punya stack monitoring di mana operation itu menjadi sangat kritikal gitu ya teman-teman. Jadi aset yang kita monitor itu adalah semua device, perimeter, aplikasi gitu ya, storage dan sebagainya, itu menjadi aset-aset yang harus kita monitoring. Nah, selama ini monitoring kita nggak cuman fokus ke tadi ya, availability atau in case ada insiden, tapi benar-benar end-to-end proses mulai dari networknya gitu ya, aplikasinya, performance-nya, bahkan kita udah move ke digital experience monitoring. Jadi si customer itu ngerasain aplikasi kita tuh seperti apa. Nah, sebenarnya kalau berkaca dari beberapa case insiden security gitu ya, sebenarnya anomali ini bisa kita detect dari perimeter monitoring, tidak di security tapi di operation gitu. Let's say gini, di network tiba-tiba ada activity yang naik gitu ya, transfer data yang tiba-tiba loh kok gede banget gitu ya. Nah itu sebenarnya menjadi salah satu indikator bahwa bisa jadi kita tuh lagi kena insiden gitu ya, dan sebagainya ya, hal-hal lain yang mungkin kedeteknya tuh nggak langsung di perimeter security tapi start dari operation monitoringnya gitu ya. Nah selanjutnya dari semua log monitoring tadi kita melakukan analytics gitu ya. Endingnya apa? Kita bisa melakukan otomasi. Jadi di perimeter security yang ada, kita bisa melakukan action gitu ya. Apakah kita block gitu ya dan lain sebagainya. Nah itu yang kita pastikan bahwa semua kita punya visibility yang clear gitu ya terhadap semua aset yang kita miliki.
Karena cuman dengan cara itu ya kita bisa memonitor dengan lebih tadi ya detail anomali-anomali apa sih yang terjadi di semua environment kita. Kalau dianalogikan dalam rumah tadi ya kita benar-benar harus bisa memonitor nggak cuman dari eksternal environment kita, semua aset-aset kita yang kita publish keluar, tapi juga dari dalam. Dari dalam ini nggak selalu indikasi fraud dari internal gitu ya teman-teman. Tapi bisa jadi kurangnya awareness gitu ya, kurangnya awareness dari member yang ada di dalam ini yang menyebabkan ada celah-celah security yang bisa dimanfaatkan oleh hacker gitu ya. Kayak misal setup password yang basic-basic karena memang range maturity security awareness tim kita itu juga beragam gitu ya. Ada yang udah mature, ada juga mungkin pegawai-pegawai yang nggak aware gitu. Nah ini tugas kita semua gitu ya teman-teman. Oke. Nah ini titipan dari teman-teman produk gitu ya. Jadi di BRI Live kita punya inisiatif kita melaunch sebuah platform gitu ya, sebuah ekosistem. Nah ini juga kalau dari perspektif teman-teman SecOps gitu ya, ini adalah sebuah threat gitu ya. Ini sebuah tantangan baru, challenge baru gitu bahwa ketika kita nge-launch sebuah produk baru, feature baru, itu resiko buat teman-teman di belakang gitu ya. Tapi balik lagi kita nggak bisa melihat itu hanya dari satu sisi. Kita harus bisa melihat itu sebagai sebuah opportunity gitu ya. Karena IT itu kan sebenarnya as a business enabler gitu ya. Jadi jangan sampai kita di IT itu dianggap sebagai blocker gitu ya. Ketika teman-teman produk pengen rilis as soon as possible ke market, ya kita di IT harus bisa menjadi enabler. Tapi memastikan bahwa standar-standar keamanan yang ada tadi itu benar-benar bisa dipenuhi. Jadi kan kadang-kadang keamanan sama kenyamanan itu sebagai sebuah ya sesuatu yang bertolak belakang gitu ya. Kalau mau nyaman banget keamanannya dikurangin gitu. Tapi kalau mau aman banget kenyamanannya juga jadi berkurang. Nah ini gimana cara kita memposisikan itu di tengah-tengahnya gitu ya. User tetap nyaman tapi juga aman gitu ya. Nah itu message yang bisa kita sampaikan. Jadi tantangan untuk rilis produk baru gitu ya, feature baru, produk baru, ekosistem baru ke market itu udah nggak bisa kita deny lagi. Setiap saat kita harus terus berinovasi melawan sebuah feature, produk dan sebagainya. Tapi di sisi lain kita harus bisa memastikan bahwa apa yang kita rilis keluar tadi itu tetap aman gitu ya. Karena tadi ya satu-satunya cara yang kita lakukan adalah security berbasis community. Jadi BRI Live tidak berdiri sendiri. Kita sebagai satu bagian dari BRI Group di mana Pak Muharto dan BRI sebagai Pak RT-nya gitu ya, yang akan membantu kita untuk nggak cuman menetapkan standar tapi juga membantu kita memonitor semua environment kita itu stay aman gitu ya. Karena di konsep security nggak ada yang benar-benar aman. Resiko kiris indikator kita pun walaupun semuanya udah hijau gitu ya, 2 tetap kita set ke angka 3 gitu ya. Jadi ini untuk memastikan bahwa semua member yang ada di institusi itu aware bahwa resiko security ini akan selalu ada. Dan makin hari tadi yang disampaikan Pak Hendro makin meningkat gitu ya, makin canggih. Jadi kita yang ada di dalam harus benar-benar ensure bahwa semua environment kita tuh safe gitu. Itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Kita Pak Muhammad Aziz Effendi luar biasa. Poin yang sempat saya catat, manajemen rukun tetangga, ini bahasa merendah ya. Tadi yang ditampilkan itu luar biasa, ISO 27001, NIST, dan lain-lain itu sungguh angka-angkanya luar biasa berat ya. Tepuk tangan dulu untuk BRI dan BRI Live ya. Kemudian poin yang kedua tadi safe life Pak, harus betul-betul digeser end to end ya. Dan ada poin yang menarik adalah monitoring dan analytics ya. Dipelototin terus dan mungkin tidak ada salahnya untuk memperkenalkan bahwa dalam hal ini BRI Group sudah menerapkan monitoring analitik berbasis artificial intelligence. Tepuk tangan untuk BRI Group ya. Walaupun dalam presentasi selalu merendah ya, selalu merendah. Karena Bank Rakyat Indonesia, jadi tetap merakyat. Terus poin yang ketiga tadi mengingatkan lagi Pak ya, tantangan dari produk. Biasanya itu produk harus cepat launch. Nanti kalau kebobolan siapa yang tanggung jawab? Itu tetap yang tanggung jawab adalah teman-teman IT itu sendiri ya. Jadi tetap harus dikontrol. Ini memang luar biasa. Waktunya juga sayangnya ya. Saya mencatat tadi 8 slide semua pembicara total. 3 dari Pak Hendro, 2 dari Pak Muharto.
3 dari Pak Muhammad Aziz Effendi, tapi mengalahkan 3 SKS kuliah keamanan informasi di S2 di kampus-kampus terkenal di Indonesia. Tepuk tangan sekali lagi untuk ketiga pembicara. Ya, masih ada waktu 3 menit sehingga kita membuka untuk satu pertanyaan dulu. Silahkan. Kalau ada yang ingin bertanya, ya silahkan Pak. Tolong sebutkan identitas dari mana dan langsung to the point pertanyaan. Selamat siang, pesertanya. Nama saya Ari, saya product manager dari StretchX, sebuah perusahaan fintech dari Singapura. Ya. Saya punya 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama terkait secanggih apapun teknologi security yang perusahaan punya, pasti ada elemen manusianya di situ. Seperti kalau kita punya pagar secanggih apa, kalau ada orang yang lupa kunci pagarnya, tetap aja orang bisa masuk. Nah, kira-kira di BRI sendiri, bagaimana policy untuk mengenforce supaya internal orangnya bisa patuh sama policy yang sudah dilakukan oleh BRI. Yang kedua, tadi kan dilihat, ditunjukin bahwa BRI itu monitoringnya termasuk ke internalnya itu canggih banget. Kira-kira di mana sih titik balancing antara security company dan privacy employee itu sendiri? Karena apakah ada policy-policy tertentu seperti misalkan dianjurkan kepada setiap employee BRI untuk memiliki device yang berbeda untuk pekerjaan dan hidupan personal? Itu saja dari saya. Terima kasih. Luar biasa. Ya, langsung saja, langsung Pak Muhammad, silahkan. Pertanyaannya sangat berbobot ini. Sangat berbobot. Satu-satu ya saya jawab. Yang pertama tadi apa sih? Sorry. Masalah internal Pak. Titik terlemah adalah internal. Titik lemah dari internal. Manusia. Titik lemah security adalah Oh iya. Human. Jadi gimana cara kita mengelola human resource gitu ya, humannya gitu ya. Ya kalau human Pak, memang itu tadi kita harus mengkombinasikan antara pendekatan human awareness dan lain-lain dengan kontrol dari sistem gitu Pak. Pendekatan human ya tentu awareness terus menerus kita lakukan. Kita banyak ini Pak, banyak cara atau banyak media untuk melakukan awareness ini. Semua media kita lakukan, mulai dari portal yang kita setiap login kerja kita masuk portal, di situ kita lakukan awareness di situ. Kemudian kita lakukan quiz setiap masuk situ ada quiz security di situ Pak. Memang merepotkan kalau kita dari awal mau masuk direpotkan kan dari quiz security. Tapi security itu Pak, itu mengenai frekuensi. Semakin sering kita ngelihat itu semakin nempel di otak kita. Itu konteks security, konteks otak orang gitu. Jadi saya mencoba mengimplementasikan ini gimana cara sesering mungkin orang ngelihat mengenai awareness security gitu. Mulai dari portal, kemudian dari dari WhatsApp juga, blasting dan lain-lain. Nah, itu intinya adalah gimana saya bisa membuat orang itu secara tidak sadar dia terekspos dengan masalah security dan keamanannya, sehingga mau nggak mau dia setiap langkahnya nanti akan nempel di otaknya. Oh iya, saya mesti begini, oh nggak jadi. Nanti ada email phishing, buka nggak jadi. Kan kemarin lihat di awareness seperti itu gitu ya. Nah, itu dari human ya. Nah, terus satu lagi tadi mengenai teknologi ya. privacy, orang membawa bring your own. Iya, BYOD gitu ya. Memang BYOD ini terus di BRI kita nggak encourage untuk BYOD Pak ya, karena resikonya macam-macam gitu. Nah, pertama itu ya kita pastikan akses itu mereka dari device yang sudah terkontrol. Minimal kalau memang misalnya ada guest, ada vendor, itu yang memang susah kita kontrol ya Pak ya. Itu kita kontrol misalnya NAC. Jadi device-nya itu terkontrol di situ gitu. Kemudian dari situ satu NAC-nya device-nya, kedua aksesnya kita berikan akses yang khusus untuk guest, khusus untuk vendor gitu. Sehingga dari situ semua kita bisa kontrol. Berlapis lah kontrolnya untuk akses ini, akses yang kritikal ini ya. Kemudian juga di kita juga terus-menerus 24/7 kita ini Pak, scanning di dark web kita. Misalnya ada credential leakage dan lain-lain, itu kan bisa terjadi juga ya. Misalnya kita browser, kita pakai untuk macam-macam, terus kita ada login di situ, itu besar kemungkinan di browser kita tuh ada malware yang bisa ngambil credential kita. Nah, kontrolnya gimana? Kontrolnya ya tadi di dark web itu terus-menerus kita scan. Kita ada threat intelligence Pak, 24/7 scanning itu. Begitu kita dapat credential BRI di sana, langsung kita take down. Langsung kita minta ganti passwordnya dan lain-lain gitu. Itu kontrol-kontrol kita seperti itu. Mudah-mudahan menjawab Pak. Terima kasih.
Terima kasih sekali. Sekali lagi tepuk tangan untuk 3 pembicara yang sangat luar biasa. Pak Hendro dari Deloitte Consulting Indonesia, Pak Muharto dari Bank Rakyat Indonesia, dan Pak Muhammad Aziz Effendi dari BRI Life. Tepuk tangan untuk seluruh event kita dan semoga menebarkan keberkahan. Assalamualaikum. Waktunya udah habis ya. Iya, times up, Pak. Iya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami serahkan kembali kepada Pak